Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tadi sudah cukup banyak sekali dijelaskan oleh Mas Erik terkait ajaran-ajaran agama Buddha yang tentu bisa kita pelajari, kita bisa kenali, lalu kita bisa implementasikan sekalipun tidak perlulah kita membeda-bedakan persoalkan perbedaan keyakinan kita, tapi paling tidak ada pesan-pesan moral yang memang secara universal bisa kita terapkan, bisa kita lakukan secara umum gitu ya dalam tatanan kemasyarakatan. Nah, tadi saya sempat menanyakan bagaimana kemudian ajaran cinta kasih dalam Buddha ini, di dalam ajaran metta ini mampu diterjemahkan sehingga bisa proper lah ya, fit and proper dengan kehidupan umat kerukunan kita. Kita tahu bahwa mayoritas minoritas itu kan masih berlaku ya Mas ya. Umat mayoritas minoritas itu luar biasa sekali. Mungkin masih ada diskriminasi, mungkin masih ada pembedaan antara umat beragama A, umat beragama B. Nah, bagaimana nih Mas Erik sebagai agama Buddha ya, itu bisa menerjemahkan atau membumikan ajaran metta ini dalam kerangka kerukunan umat tadi? Iya, terima kasih Mas Sultan. Jadi memang di dalam kerangka kita hidup dan tinggal di Indonesia, kita menyadari bahwa kemajemukan itu adalah fakta. Fakta bahwa republik ini terdiri oleh begitu banyak latar belakang agama yang dianut penduduknya, begitu banyak sukunya, begitu banyak rasnya, antar golongannya. Dalam satu suku aja terdiri dari berbagai marga yang ada. Maka tugas kita adalah memperjuangkan yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Kenapa? Karena para pendiri bangsa kita sudah sadar bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat yang berbeda-beda dan majemuk. Maka tugas kita adalah mewujudkan apa yang digariskan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena Persatuan Indonesia ini tidak lahir begitu saja. Kita lahir Indonesia ini terdiri saat bangsa ini diperjuangkan oleh begitu banyak para pendiri bangsa dengan latar belakang yang beragam. Tugas kita adalah sekarang memperjuangkan persatuan Indonesia tersebut. Kemudian spesifik terkait dalam perspektif agama Buddha adalah bagaimana kita sebagai penganut agama Buddha bisa mewujudkan praktek toleransi, praktek cinta kasih, baik di dalam intern umat beragama, di dalam antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana setiap tindakan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kita lihat dulu nih sebelum kita, memang yang paling mudah kan dalam hidup ini mengoreksi orang lain. Paling susah adalah introspeksi. Paling susah itu memang kita mencoba mencari apa yang salah dari diri kita. Maka ketika kita melihat satu kebijakan gak sesuai, kita langsung melihat, wah ini gak benar dan lain sebagainya. Tapi kita harus lihat dulu apa yang menjadi pertimbangan dari kebijakan tersebut. Bukannya saya bilang kita gak boleh kritik. Kritik boleh, kritik sangat diperlukan. Bahkan presiden kita kan menyampaikan bahwa dia ingin sekali dikritik. Kritik itu boleh, tapi yang paling penting adalah bisa mewujudkan ataupun mengimplementasikan kerukunan dalam umat beragama, salah satunya dengan menerapkan cinta kasih tadi. Terlebih kan kalau kita melihat dari perspektif sejarah yang tadi disinggung gitu ya, bahwa bangsa kita ini kan lahir dari formasi yang memang terbentuk dari benturan-benturan ideologi, dari perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, dan ini sangat bahaya sekali untuk menjadi potensi konflik ya Mas. Betul, memang kita nggak bisa menafikan fakta bahwa seringkali terjadi gesekan-gesekan karena perbedaan suku, agama, ras maupun antar golongan. Maka tugas kita sebagai generasi muda adalah mewariskan apa yang baik dan membuang apa yang kurang baik. Apa yang sudah baik-baik nih, nilai-nilai tadi, bagaimana kita harus bisa menjaga persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, itu kita jaga. Tapi hal yang kurang baik, misalkan yang dilakukan oleh oknum yang intoleran, nah ini yang kita hindarin. Kita harus wujudkan bagaimana berteman jangan pilih-pilih. Bagaimana kita bisa bergaul dengan semua kalangan. Bagaimana kita bisa menjadi, kalau saya boleh bilang tuh, kualitas manusia yang kompetensinya kelas dunia,
tapi hatinya ada di akar rumput. Nah ini yang paling penting. Jadi sejauh apapun kita punya prestasi, kita harus ingat bahwa ada orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan kita. Luar biasa sekali, memang pesan-pesan ini sangat amat insightful ya. Mungkin sebelum kita akhirnya menutup acara ini ya, kita sedang berada di era yang perubahannya luar biasa. Post-truth era, di mana orang itu bisa berkomentar semaunya. Ujaran kebencian lah, mental bisa dihajar, bisa kena lah. Orang nggak kenal apa itu ajaran cinta kasih. Kita melihat buka handphone aja sangat bising, buka televisi bising, buka YouTube yang berkualitas sangat sedikit. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi gitu ya sebagai anak muda, sebagai anak bangsa, mampu menjadi dan menempatkan diri kita sebagai perekat-perekat dan bukan justru malah bagian dari yang membentur-benturkan, termasuk yang senada dengan ajaran cinta kasih. Silakan. Ya, saya meyakini bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan di dalam ajarannya. Dan saya selalu tekankan kepada para penganut agama Buddha, khususnya generasi milenial dan generasi Z, bahwa 1000 ayat suci bisa kita hafal, tapi mempraktekkan satu ayat itu jauh lebih penting. Artinya kita bisa punya pemahaman agama yang luas apapun, tapi kalau kita nggak mempraktekannya, tidak menebar manfaat bagi diri kita, tidak menebar manfaat bagi keluarga kita, tidak menebar manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, lantas untuk apa ajaran tersebut? Pastilah setiap agama kalau dipraktekkan dengan baik, dengan pemahaman yang benar dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang stabil, Indonesia akan menjadi negara yang bisa memancarkan cinta kasih. Jadi ajaran cinta kasih ini gak melulu harus hanya umat Buddha aja yang praktek, tapi sebetulnya setiap orang, siapapun bisa mempraktekkan cinta kasih. Contohnya apa? Misalkan dengan kita aktif melakukan kegiatan donor darah, atau hal yang lebih sederhana, kita berdana kepada orang yang kesulitan, atau yang lebih sederhana lagi, kita tidak merepoti pekerjaan orang lain. Contoh dengan membuang sampah pada tempatnya misalkan. Kita tidak merugikan orang lain. Nah inilah tindakan-tindakan bagi kita untuk memancarkan metta dan cinta kasih dalam diri kita. Termasuk dengan bermeditasi sebagai salah satu wujud ya, untuk kita melatih, mengembangkan konsentrasi dan fokus dalam diri kita. Ini memang menjadi modal lah, semua yang dikatakan oleh Mas Erik ini sebagai modal. Di tengah krisis kebaikan, di tengah krisis kepedulian, di tengah krisis kedamaian, memang itu yang harus ditanamkan oleh anak muda ya Mas ya, karena cukup bising lah kita, jadi nggak ruang aman itu sangat sulit untuk kita temukan, karena memang semua orang menjadi serigala bagi manusia lainnya gitu ya Mas Erik ya. Ini luar biasa. Apa pesannya agar semua bahagia itu Mas di dalam Buddha itu? Sabe sata bawandu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena kemarin masyarakat Jakarta indeks kebahagiaannya terendah. Jadi itu harapannya, semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih Mas Erik atas semua pesannya, jamuannya, ilmunya yang sudah diberikan kepada kita. Tentu saya tidak akan bisa menyimpulkan apa yang sudah dikatakan oleh Mas Erik, tapi harapannya apa yang disampaikan oleh Mas Erik tadi bisa menjadi, kita ambil iktibar, kita ambil pesannya agar kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang diajarkan dalam agama apapun tentang kebaikan, tentang kemanusiaan itu bisa benar-benar kita implementasikan, bisa benar-benar kita laksanakan tanpa harus menyangkal, tanpa harus mempermasalahkan perbedaan-perbedaan keyakinan itu. Jadi mewujudkan keharmonisan antar umat beragama dimulai dari diri sendiri. Sekali lagi saya ingin ingatkan juga tetap menjaga protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Semoga kita semuanya tidak terkena lagi virus pandemi, tidak ada gelombang 2, gelombang 3 dan gelombang-gelombang berikutnya. Jadi tetap vaksinasi, tetap pakai masker, jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Dan jangan lupa saksikan episode-episode lainnya dan hanya tonton acara Interfaith
yang ada di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Terima kasih.